kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariat Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Kontroversi soal Habib kembali ramai setelah Guru Gembul diundang oleh Rabithah Alawiyah, perkumpulan yang mencatat nasab Alawi sebagai narasumber. Pertemuan itu bentuknya adalah diskusi dan seminar. Guru Gembul lebih banyak menceritakan soal sejarah dari lahirnya polemik nasab Alawi itu. Guru Gembul adalah nama populer seorang YouTuber yang berprofesi sebagai guru sekolah di Bandung, Jawa Barat. Nama aslinya tidak diketahui dengan pasti. Menurut pengakuannya, Guru Gembul memang ingin memisahkan kehidupan pribadi dengan jati dirinya sebagai influencer. Selama ini, Guru Gembul dikenal sebagai orang yang mengajarkan penontonnya untuk berpikir kritis. Dalam polemik Habib, Guru Gembul juga menyoroti soal klaim-klaim Habib yang dianggapnya berlebihan dan menyesatkan. Menurut Guru Gembul, semua itu diawali dengan munculnya Rizik Syihab yang dikenal keras dan arogan. Rizik bersama Front Pembela Islam melakukan persekusi dan sweeping sesuka hati. Masyarakat kebanyakan resah dengan sikap Rizik, tapi mereka masih diam. Kemudian muncul pula tokoh kontroversi lainnya seperti Bahar bin Smith. Sama seperti Rizik, Bahar juga arogan dan bahkan melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja. Kebencian publik terhadap oknum Ba'alawi itu semakin memuncak ketika ada beberapa Habib yang merendahkan para kiai mereka. Pernyataan itu misalnya, seorang Habib yang bodoh jauh lebih mulia dari 70 kiai. Orang-orang marah karena oknum Habib itu merendahkan tokoh agama yang mereka hormati. Kisruh soal Habib ini memang meluas setelah banyak orang gelisah dengan kelakuan beberapa Habib dan mencari bukti tentang nasab Alawi. Benarkah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad? Dari sana muncullah dua jalur pembuktian. Pertama, filologi dan yang kedua, genetika. Dari studi filologi kesejarahan, ulama asal Banten, Kiai Imaduddin tidak menemukan bukti sejarah yang menyebutkan leluhur Ba'alawi yaitu Ubaidillah dalam manuskrip klasik sezaman. Padahal ulama-ulama besar sejak dulu pasti ada bukti manuskripnya. Apalagi keturunan Nabi sekaligus ulama besar di Yaman saat itu. Tapi Ubaidillah tidak ditemukan satupun manuskripnya. Kiai Imaduddin Al-Bantani kemudian menyimpulkan, leluhur para habaib yang bernama Ubaidillah itu tokoh fiktif yang diaku-aku sebagai keturunan Nabi. Kitab-kitab klasik tentang sanad sejak abad 3, sewaktu zaman Ubaidillah hidup sampai abad ke-8, tidak ada satupun yang menyebutkan namanya. Karena anak dari Ahmad bin Isa yang diaku sebagai bapaknya Ubaidillah itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Baru pada abad ke-9, keturunan Ubaidillah sendiri yang membuat kitab nasab dan menuliskan namanya. Dari hasil tes DNA juga membatalkan klaim para habaib itu. Dari semua keturunan Ubaidillah yang telah melakukan tes DNA, ada dua orang yang hasilnya positif menyambung ke menantu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi dua orang itu ternyata diba'alawikan. Artinya, leluhurnya sebenarnya bukan Ubaidillah. Bahkan salah satu jalur nasabnya berasal dari keturunan Hasan. Sedangkan
Ba'alawi mengaku dari keturunan Husain. Selain dua orang yang diaku-aku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah itu, nasabnya sama sekali tidak tersambung ke menantu Nabi. Itu berarti semua habaib di Indonesia terbukti bukan cucu Nabi, karena tes DNA tidak bisa melacak hal itu. Padahal keturunan Nabi yang lain di seluruh dunia terbukti valid. Tes DNA membuktikan bahwa mereka memang tersambung sanadnya ke menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dengan begitu, mereka bukan cucu Nabi. Bahkan yang membuat para pakar genetika tercengang, jika pangkal nasab diurutkan, ada 12 kakek dalam satu jalur Ba'alawi. Kalau ingin dicari kakek tunggalnya, itu ketemunya di kisaran 40.000 tahun lalu. Itu sesuatu yang mustahil. Karena bahkan Nabi Ibrahim tidak hidup di zaman itu. Ba'alawi itu selain bukan cucu Nabi Muhammad, ternyata juga bukan cucu Nabi Ismail atau Nabi Harun. Artinya mereka itu bahkan bukan orang Arab. Dengan begitu para habaib yang selama ini menyombongkan diri sebagai keturunan Nabi itu ternyata nasabnya bukanlah orang Arab yang menjadi keturunan Nabi Ismail. Kehadiran guru Gembul dalam acara diskusi Rabithah Alawiyah tidak sedang membantu Ba'alawi untuk membenarkan ketersambungan nasab mereka. Guru Gembul justru lebih banyak menguliahi Ba'alawi, terutama Rabithah yang tidak melakukan apa-apa untuk mencegah oknum. Pantas saja beberapa oknum Habib itu kelakuannya tidak mencerminkan akhlak terpuji Nabi. Misalnya Rizik dan Bahar. Karena keturunan Nabi lain yang sudah terkonfirmasi tes DNA rata-rata berperilaku mulia, tawadhu, pemaaf, ramah, dan memanusiakan manusia. Sampai sekarang para Habib itu tidak berani melakukan tes DNA untuk membandingkan nasab mereka dengan nasab keturunan Nabi lain yang sudah terbukti valid. Itulah yang kemudian membuat banyak orang semakin meragukan validitas nasab para Habib di Indonesia. Fenomena klan yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad banyak terjadi di berbagai negara. Maka keturunan Nabi yang lain yang merasa nasabnya valid menjadikan tes DNA sebagai syarat untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Bahkan ada beberapa negara yang membuat peraturan mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti tes DNA bisa dihukum karena menyebarkan kebohongan. Sayangnya banyak Habib di Indonesia yang menolak melakukan tes DNA. Padahal ada beberapa orang yang rela membayarkan biaya tes DNA tersebut demi mendapatkan kebenaran. Indonesia memang belum memiliki peraturan yang bisa menindak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Tapi semoga saja masyarakat bisa menilai fakta-fakta tentang kontroversi nasab Habib itu dengan objektif dan cerdas. Jangan sampai masyarakat kita jadi korban pemuja Habib maupun pembencinya. Karena dua kelompok itu sama-sama tidak membuat situasi kondusif. Yang kita perlu lakukan adalah validasi ilmiah tanpa kekerasan dan persekusi. Apapun hasil dari verifikasi yang dilakukan tidak membuat kita boleh berlaku zalim dan merendahkan suku lain.